lagi batunya. Awas tuh. Itu ceret. Berat. Ada Ada nih. Ikan apa ini, belanak? Oh, belanak. Nilem. Oh, nilem. Nilem. Kalian sarap. Kayaknya ini nasi uduknya udah matang. Udah. Alam selalu punya pesona tersendiri bagi emak. Air jernih yang mengalir, hijaunya pepohonan, berpadu mesra dengan suara alam. Terkadang tidak perlu berpikir terlalu rumit tentang kehidupan. Alam sudah menyediakan semua yang kita butuhkan, selama kita tahu cara memanfaatkannya dan selalu menjaganya agar tetap lestari. Assalamualaikum semuanya. Lihat nih, lagi buat jebakan untuk ikan sama si Adani. Ayo mana lagi batunya? Awas tuh. Itu ceret. Berat. Maneh makit can kena mah barasuh yo. Hari ini emak mau bikin jebakan ikan. Tapi tenang ya, ini bukan jebakan ikan yang beracun dan membahayakan. Ini cara tradisional untuk memperoleh ikan di sungai. Dijamin seru banget. Ayo emak tunjukin. Pertama, kita kumpulkan batu di satu sisi sungai yang sering dilewati ikan. Kita susun seperti ini ya. Tenang, meski batunya berat, bisa emak angkat. Oh iya, hati-hati saat melangkah saat mengambil batu. Kalau salah pijak, bisa terpleset seperti si AA. Tapi, namanya sedang asik bermain di alam, kepleset pun nggak berasa. Malah membuat suasana semakin hangat ya. Untuk semua yang tinggal jauh di alam terbuka, tinggal di kota besar, ayo kapan-kapan emak ajak untuk berkunjung ke sungai ini. Lokasinya nggak jauh dari depan rumah emak, tepatnya di Kampung Baru Pasir Pendey, Desa Kersaratu, Kecamatan Sidamuli, Kabupaten Pangandaran. Lagi batunya kurang. Ini mah ditutup daun kelapa kayak bikin ini apa? Peyem. Oke, lanjut lagi bikin jebakan ikannya ya. Setelah batunya terkumpul, kita akan tutup menggunakan daun kelapa. Kenapa emak pakai daun kelapa? Karena lebih mudah didapat. Semua jenis daun bisa kok dipakai, asal bisa menutupi jebakan yang dibuat. Lagi batunya aduh. Pastikan tumpukan batu pertama tertutupi oleh daunnya ya. Kalau sudah, kembali tumpuk dengan bebatuan seperti ini. Nah, di kampung emak, jebakan ikan seperti ini disebut lurumpon. Tapi ini nggak bisa langsung dipanen ya. Harus menunggu selama 2 minggu. Mudah-mudahan cuacanya bagus, nggak hujan, jadi nggak banjir. Kalau banjir, ini batu sama kelakai kelapanya palid lah muncul ibunya. Palid. Atau hanyut ke bawah arus. Butuh waktu 2 minggu untuk menunggu ikan terjebak di dalamnya. Nah, lurumpon ini memang lebih baik kalau dibuat ketika musim kemarau. Soalnya kalau musim hujan, aliran air terlalu deras. Bisa-bisa lurumponnya palid alias hanyut terbawa air. Emak dan semua yang ada di sini berharap bisa panen ikan yang banyak 2 minggu lagi. Sampai ketemu 2 minggu kemudian ya. Sekarang mau berenang. Apa? Bantuin ini nih, pegang. Adani teh kenapa teriak-teriak? Padahal emak lagi asik perosotan sambil menyusuri sungai di depan rumah. Cepetan teh. Ya. Kamu mah terangan aku nih mau keselamatan lo. Udah sore teh, cepat yuk. Gandeng. Ibu teh lagi mengenang masa kecil. Kalau
bahagia. Enggak bahagia kecil. Kan ingat. Karena Adani sudah ngomel-ngomel, emak akhirnya turun tangan juga. Bantuin dia potong daun pisang yang sudah kering. Daun ini di kampung emak biasa disebut kelaras. Mau tahu untuk apa kelarasnya? Ikutin terus perjalanan emak ya. Yang ini nih. Kayaknya ini juga bekas orang ya, Iya. punya kita mah di depan tuh situ tuh. Tuh udah ada si bapak berdua udah berangkat. Dibantuin Kang, kamu bantuin Wah, si ayo, bapak. ayo. Kasihan. Nih Pak, kelarasnya Pak. Wah banyak ya Pak kelarasnya. Nah ini rumpun kita yang kemarin sama si bapak dibantuin. Ini udah 2 minggu yang lalu ya. Sekarang kita bendung lagi, tapi kali ini sedikit berbeda. Ayo batunya mana? Waktunya kita bongkar batu-batunya. Wah, emak deg-degan nih. Kira-kira dapat banyak ikan nggak ya? Di bagian samping jebakan sudah kita bendung pakai batu lagi supaya ikannya nggak mudah kabur. Setiap lubang kita tutup dengan daun kelaras. Jadi benar-benar rapat tertutup, nggak ada yang bolong-bolong supaya ikannya nggak pergi. Duh, mudah-mudahan kita dapat banyak ya. Amin. Selain bikin jebakan, kita juga akan tangkap ikan yang sudah terperangkap menggunakan bubu alias perangkap ikan ini. Nah, sekarang kita udah menyimpan satu jebakan, namanya bubu. Tuh, kayak gini nih. Ini sama si bapak tadi udah disimpan. Tinggal ditutup sama daun kelaras. Ini emak sengaja pilih batu yang besar-besar. Emak nggak mau kalah sama Adanip dan bapak-bapak di sini. Memang emak dari kecil hobinya main di alam. Jadinya begini deh pas dewasa. Strong. Ya, Tuhan. Alhamdulillah ada tuh. Lumayan. Ada lah. Lumayan. Ada Ada nih. Ikan apa ini, belanak? Oh, belanak. Nilem. Oh, nilem. Nilem. Kadir syarat. Lumayan lah segini juga tuh. Kadir syarat. Buat kucing mah kenyang buat kucing. Buat kucing kamu mah. Dapatnya nggak sebanyak yang emak harapkan, tapi alhamdulillah nggak sia-sia. Masih ada beberapa ikan nilem yang masuk ke perangkap. Ikan nilem ini termasuk ikan pemakan tumbuhan yang hidup di dalam air tawar. Karena dagingnya yang renyah dan bisa diolah jadi beragam masakan, banyak yang membudidayakan ikan nilem ini. Kebetulan semalam hujan. 2 kali hujan ya Pak ya semalam ya. Tapi kita alhamdulillah dapat ikan, masih dapat ikan. Yang penting dapat. Yang penting dapat, ada hasilnya. Kalau musim kemarau, sekali bikin jebakan bisa dapat 5 kg ikan. Pokoknya 1 ember ini bisa penuh ikan. Tapi berapapun yang kita dapat harus tetap disyukuri ya. Ikan sudah di tangan. Sekarang saatnya emak mengolahnya jadi masakan ala emak. Cukup pakai tumpukan batu dan kayu bakar. Emak mau masak nasi liwet dulu. Kalian ikannya mau emak bakar. Kayaknya ini nasi liwetnya udah matang. Udah. Nggak usah khawatir minyak mahal. Dengan dibakar, jadi nggak usah keluar uang untuk beli minyak. Emak sudah ulek sambelnya. Si Aa juga sudah tusuk ikannya supaya mudah dibakar. Nah, kalau sudah matang, tinggal dipenyet seperti ini. Karena hasil tangkapan kita tidak banyak, jadi kita penyet saja ikannya sampai hancur begini ya. Ini cara supaya semua bisa kebagian masakan buatan emak. Emak yang masak aja udah nggak sabar untuk buru-buru makan. Apalagi sobat emak di rumah ikutan ngiler kan. Nasi liwet sudah tergelar di daun pisang.
nggak ketinggalan lalap dan mentimunnya. Tinggal pembagian ikannya deh. Wah, menu boleh sederhana, tapi rasa luar biasa. Nikmatnya nggak ada tandingan. Aroma bakar ikan ditambah sama dengan cabai rawit melimpah, nggak ketinggalan nasi liwet yang wangi sempurna. Apalagi makannya di tempat terbuka, sembari menikmati keindahan alam. Hari ini begitu seru dan haru. Pokoknya jangan sampai ketinggalan petualangan emak selanjutnya ya. Dijamin seru. Sobat emak di rumah, ikuti emak Enah ke hutan yuk. Emak dan Adani lagi di hutan Lebak Picung, di desa Kersaratu, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Ternyata di dalam hutan ini tumbuh banyak sekali pohon pisang kole. Pisang kole ini memang jenis pisang yang tumbuh liar, bukan jenis pisang konsumsi yang dibudidayakan. Itu karena buah pisang berukuran kecil dan rasanya kesat di lidah, gak enak. Tapi untuk emak, menemukan pisang kole berarti emak bisa makan enak. Karena umbut atau batang pisang kole bisa emak olah jadi masakan enak. Tapi seperti pepatah bilang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Alias butuh perjuangan. Nah, kalau yang gede itu kebetulan ada di bawah. Kita harus turun. Sekarang ibu juga lagi nyari jalur sama Adani buat cari jalannya, karena ini tuh pas bala. Hutan di sini juga lumayan rimbun, tapi emak sudah biasa menyusuri hutan. Suasana hutan yang berpadu dengan suara serangga serta burung liar bikin emak bahagia. Healing ala emak nih. Aku ada ular. Aman, ah? Aman. Emak biasa berbagi tugas sama Adani. Biar emak tunggu di sini, Adani yang tebang pohon pisangnya. Nah guys, jadi kalau mau masak pohon pisang itu kita harus ngambil yang paling muda, dan cara ngambilnya harus dari paling bawah. Nah, dari sini. Ini. Bisa mah bukan merusak ya. Cuma memanfaatkan aja karena ini kan bebas. Potong secukupnya ya, A. Kalau sudah, langsung kasih emak. Biar emak yang ambil umbut pisangnya. Oh ya, Udah, cukup dan banyak ini. Ibu pinjam dog. tunggu dong. Oh. Udah potong Pak. Panjangan ini dan. Kalau buat ambil humut dari pisang kole itu, cuma dari sini nih ke sini sampai bawah. Itu baru ada humutnya. Sekarang belum tebas. Bisa nggak? Bisa lah. Udah, kamu tinggal diam dan. Emak harus kupas satu persatu lapisan batang pisangnya sampai ke yang paling dalam. Ya, kira-kira antara lapisan ke-6 sampai ke-7. Nah, buat humutnya itu ambilnya yang paling muda banget. Itu masih ada di dalam. Kita masih ambil beberapa yang tua. Dan buahnya nggak ada yang matang dan Ada. masih mentah semua. Mentah. Kalau yang matang mah suka habis sama ini Bu, burung. Burung ya. Oh, ibu pengen nyobain buah pisangnya dan. Nah, itu bodogolnya Bu. Humutnya. Umut. Oh, bodogol mah itu yang di paling bawah. Ini juga enak, ah. Nah, kenapa harus yang paling dalam? Karena yang bisa dimakan itu humutnya. Namanya itu humut. Nah, sebenarnya paling muda dari pohon pisang kole. Ini dia humut dari pisang kolenya yang akan kita olah. Kamu coba nggak? Potong. Oh, udah banget guys. Ada ramat-ramatnya tuh. Ya, ini masih mentah. Itu kan getah. Tapi nggak apa-apa lah. Enak-enak kok. Ibu juga makan nih. Tinggal manasin.
nggak kesed. Hmm. Nah, untuk kumutnya tuh bisa dimakan mentah, juga bisa dimasak. Lebih baik dimasak ya. Lebih enak, kecuali kalau kepepet di tengah hutan, bisa dimakan mentah buat ganjal perut. Lagi ya? Awas. Kalau nyasar di hutan, nggak usah takut kelaparan. Ketemu pohon pisang, bisa makan bagian umbutnya. Batang pisang bukan lagi limbah yang dibuang begitu saja. Banyak yang sudah memanfaatkan jadi beragam panganan. Salah satunya jadi keripik. Bahkan, emak pernah baca artikel di situs berita. Kalau di Amerika Serikat, batang pisang dijual dengan harga fantastis, hampir $6 Amerika atau setara Rp85.000. Makanya, jangan dipandang sebelah mata ya. Apalagi batang pisang juga punya berbagai khasiat untuk kesehatan. Umbut atau lapisan terdalam batang pohon pisang ternyata kaya serat. Jadi bagus sekali untuk mencegah sembelit dan menyehatkan pencernaan. Kali ini emak mau masak pepes umbut pisang. Baru nyebut nama masakannya saja sudah kebayang nikmatnya. Dan apinya udah siap belum? Udah. Ya. Jangan sampai mati, Dan. Sebelum dimasak, kita bersihkan terlebih dahulu umbut pisangnya. Emak kupas hingga ke lapisan terdalamnya supaya tidak ada lagi getahnya. Setelah dibersihkan, kita potong kecil-kecil sesuai selera aja ya. Kalau sudah dipotong, cuci sampai bersih supaya bebas dari getah. Lalu rebus umbutnya selama 15-20 menit. Menghilangkan getah umbut sangat penting karena getah yang tertinggal akan mempengaruhi rasa masakan. Selain dicuci bersih, untuk menghilangkan getah bisa juga dengan menambahkan garam ke dalam air rebusan. Untuk bumbunya sangat sederhana sekali. Ibu gunakan tomat, cabai merah, daun salam, daun serai, daun kemangi, lalu bawang putih, cabai rawit, kemiri, bawang merah, sama telur. Terus yang akan ibu tumbuk yaitu bawang putih. Ibu udah masukkan garam ya. Bawang putih, cabai rawit, kemiri, sama bawang merah. Udah deh, sederhana kan? Jika bumbunya sudah cukup halus, langsung campur ke umbutnya ya. Setelah itu, masukkan 2 butir telur. Lalu tambahkan sekitar 2-4 sendok minyak goreng dan bubuk penyedap. Aduk-aduk sampai merata. Selanjutnya, bungkus umbut dengan daun pisang. Tutup rapat supaya tidak bocor. Sekarang tinggal kukus selama setengah jam. Tara, ini dia masakannya udah selesai. Mantap. Sini dong, nyamperin kameramen. Mantep kan? Keluarin. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Gue mau tempenya. Masakan emak ini bisa jadi ide untuk masak makan siang sobat emak di rumah nih. Rasanya enak banget.
Ayo coba dibikin. Nanti kasih tahu emak hasilnya ya. Ayo ikut emak mengenal tanaman super manfaat ini. Iya, bener, tanaman karet. Bukan cuma getahnya yang bermanfaat, biji bahkan pucuk daun mudanya juga loh. Hari ini mau mencari bahan masakan, yaitu pohon karet. Ya, Masa kita mau makan karet? nih. Nah, ini kalau udah diolah enak banget, Nggak salah sih kalau Adani kaget. Soalnya karet itu identik sama bahan baku barang sehari-hari, seperti gelang, bola, ban, dan masih banyak lagi. Barang sehari-hari itu dibuat dari getah karet atau biasa disebut latex. Cairan lengket ini diperoleh dari penyadapan pohon karet yang sudah berusia 5 tahun. Semakin dalam sadapan, semakin banyak menghasilkan getah karet. Nah, getah karet juga dibutuhkan dalam pembuatan obat karena mengandung asam nikotinat dan tiamin. Bahkan ada jenis getah karet tertentu yang bisa diolah jadi permen karet. Nah, biji karet juga belum banyak orang yang tahu kalau bisa dikonsumsi. Soalnya dulu cuma jadi mainan, kayak waktu emak kecil. Emak suka mainan pakai biji karet. Orang-orang juga dulu tahu kalau biji karet jadi bahan baku pembuatan minyak, cat, dan vernis. Ada nih lagi memetik buah karetnya. Tuh, itu contoh. Kalau yang itu tuh yang masih muda ya ayah. Getah karetnya. Tanya guys. Pakai bedog bisa tuh. Makan guys. Kata. Oh iya benar. Tuh sama yang tadi Sampangnya kita bagus. mungut. Biji karet berasal dari buah karet yang sudah tua. Nah, kalau buahnya sudah tua, buah akan terbuka dan biji karetnya bakal jatuh ke tanah. Wah, ternyata dari satu karet terdapat 4 biji karet. Oh iya, biji karet ini mengandung racun sianida. Makanya, kalau mau dikonsumsi harus diolah secara khusus dulu. Nanti deh, emak kasih tahu caranya. Sekarang, emak mau kasih tahu satu bagian lagi dari tanaman karet yang bermanfaat dan bisa dimakan, yakni pucuk daun mudanya. Ini waktu emak sama Adani jalan-jalan ke perkebunan karet milik warga sekitar. Pohon karet memang menjulang tinggi. Pucuk daunnya tentulah di bagian atas itu. Untung ada Adani. Jadi biar dia aja yang manjat dan metik. Ayo semangat. Emak tunggu di bawah aja sambil bantu doa ya. Ih, mudah banget Dan. Ini bagus, Dan. Nah, ini contoh daun karet yang masih muda. Tuh daun karetnya, getah karetnya nempel. Katanya rasanya lebih enak dari daun singkong. Emak ingetin lagi, hanya bagian pucuk daunnya dan yang muda, bukan yang tua. Lagi pula terlihat kok bedanya daun karet yang muda dengan daun karet yang tua. Nah, untuk olahannya, emak biasa mengolah pucuk daun karet jadi lalapan. Setelah dicuci bersih, daun karet ini emak rebus. Setelah layu, diangkat dan didinginkan, lalu diremas-remas seperti ini. Warna merah ini berasal dari getah karet. Setelah 10 menit, bilas kembali daun karetnya. Wah, kalau lalapan sih pasangannya ikan asin. Mantap! Nggak digoreng, tapi dibakar. Lebih enak.
jangan lupa sambalnya ya. Waktunya Emak dan Adani makan. Hihihihi, ngaku deh, yang di rumah pasti ngiler kan lihat Emak dan Adani makan. Nah, Emak mau bikin sadayana yang di rumah ngiler lagi dengan olahan biji karet. Nah, karena ini udah banyak, sekarang olah aja langsung ya Ayah. Boleh aja Bu lah. Mama baru beberapa pohon ini tapi banyak banget saking ngelayah. Apa ngelayah apa Kak? Merayah. Bijinya tuh seboboko. Udah yuk, banyak yuk. Sayang ya Ayah. Jangan kelewat sayang. Yuk. Ayo kita olah-olah. Ayo. Pertama-tama buka dulu dari cangkangnya. Tuh. Kayak gini ternyata isinya, isi buah karet. Ini yang tadi Emak bilang. Ada cara tersendiri untuk menghilangkan racun sianida pada biji karet, yaitu direbus selama 2 jam. Setelah direbus, jangan lupa cuci bersih. Cuci bersih dulu ya. Langkah selanjutnya tidak kalah penting. Nah, setelah cuci bersih, sekarang kita rendam. Nah, untuk perendamannya itu selama 3 hari 3 malam. Dan jangan lupa untuk mengganti air rendaman secara berkala, yaitu pagi, siang, dan sore. Dengan cara ini, kadar sianida dalam biji karet akan berkurang dari sekitar 4 mg jadi setengah miligram per kilogram biji karet. Nah, tubuh manusia masih bisa menolerir kandungan sianida, asal tidak lebih dari 1 mg per kilogram berat badan setiap harinya. Waktunya memasak. Karena dari kemarin udah nyiapin, tak perlu nih nunggu-nunggu selama 3 hari biji karetnya. Karena udah punya yang udah jadi. Tuh. Bumbunya Bu gunakan bawang merah, cabai hijau, tomat, cabai rawit, gula merah, sama bawang putih. Semuanya akan iris ya. Lanjut ditumis ya. Karena minyak masih mahal, tidak usah banyak ngurangin minyaknya, secukupnya aja. Nah, bumbunya udah kecium wangi, sekarang masukkan biji karetnya. Kasih air juga secukupnya. Masak sampai bumbu meresap ya. Oke, masakannya udah jadi. Makan siang Emak sudah jadi nih. Yang di rumah sudah masak untuk makan siang. Bisa nyontek resep ini. Ayo makan. Biji karet ini kaya nutrisi, ada protein, lemak, dan juga asam amino esensial yang diperlukan tubuh. Mantap deh, Mak bisa makan biji karet setiap hari ini sih.